Kekuatan daya tarik sejati. Daya tarik sejati tidak terbangun dari pesan-pesan manis, perhatian tanpa henti, atau usaha memaksakan diri untuk membuatnya terkesan. Justru, yang benar-benar memikatnya adalah pria yang tidak perlu berusaha keras. Daya pikat itu terpancar dari ketenangan, fokus, dan kemampuan Anda untuk melangkah pergi. Bukan karena dendam, melainkan karena kedamaian batin Anda jauh lebih berharga daripada persetujuannya. Video ini tidak membahas tentang taktik manipulatif, melainkan tentang kekuatan yang tenang. Kekuatan semacam ini mampu menariknya tanpa sepatah kata pun. Ini terjadi karena Anda berpusat pada diri sendiri, disiplin, dan tidak berkompromi dengan hal-hal yang tidak sesuai standar Anda. Ketika dia dapat merasakan kekuatan yang Anda miliki tanpa perlu Anda pamerkan, disitulah dia akan mulai berpikir, bertanya-tanya, dan menginginkan lebih. Mari saya jelaskan mengapa. Nomor 1. Ketenangan yang tak terduga. Daya tarik Anda yang pertama adalah ketenangan yang tidak dapat dia prediksi. Kebanyakan pria mudah ditebak, emosional, reaktif, dan pola perilakunya mudah dibaca. Namun, tidak demikian dengan Anda. Ketika dia menekan, Anda tidak membalas. Ketika dia menjauh, Anda tidak mengejarnya. Dan ketika dia diam, Anda tidak mengisi kekosongan itu dengan pesan-pesan cemas atau energi yang putus asa. Ketenangan semacam ini bukan hanya mengejutkannya, tetapi juga mengganggu seluruh pola emosional yang selama ini ia pahami. Dia mungkin berharap untuk merasa memegang kendali, namun sebaliknya, yang ia rasakan adalah rasa ingin tahu, kebingungan, dan daya tarik yang tenang menuju misteri diri Anda. Di dunia saat ini, sebagian besar orang terbiasa dengan kedekatan emosional, reaksi instan, dan respons dramatis. Ketika mereka tidak mendapatkan hal-hal tersebut dari Anda, ketika Anda tetap tenang, terukur, dan tidak tergoyahkan, itu membuat mereka terdiam dan merasakan sesuatu yang lebih dalam. Dia mulai mempertanyakan asumsinya, mengapa dia tidak bereaksi seperti orang lain. Apakah dia tidak terganggu, atau dia memang membawa dirinya secara berbeda? Pertanyaan semacam ini akan bertahan lebih lama daripada pesan manis apapun. Ini bukan tentang bersikap dingin atau menahan kasih sayang. Ini tentang berakar kuat pada siapa diri Anda. Pria yang stoik bukan berarti tidak memiliki emosi, melainkan disiplin secara emosional. Dia tidak perlu bereaksi untuk merasa berarti. Dia tidak menganggap jarak sebagai sesuatu yang personal, juga tidak mengacaukan perubahan sementara dengan kebenaran yang permanen. Seperti mercusuar di tengah badai, dia tetap stabil. Bukan karena dia tidak terpengaruh, melainkan karena dia telah melatih dirinya untuk tidak dikuasai oleh kekacauan eksternal. Ini adalah jenis kekuatan yang langka, dan dia merasakannya. Bayangkan skenario ini, dia mengirim pesan samar yang syarat emosi di larut malam, sesuatu yang mengundang drama atau setidaknya percakapan. Kebanyakan pria akan langsung merespons, mencoba mengurainya, mencari kejelasan. Tetapi Anda membacanya, menarik napas, dan melanjutkan hidup Anda. Ini bukan dari kesombongan, melainkan dari pemahaman. Anda tahu nilai diri Anda tidak diukur dari kemampuan Anda untuk bereaksi, tetapi dari kemampuan Anda untuk tetap teguh saat diuji. Kurangnya reaksi Anda yang mudah ditebak itu menjadi adiktif baginya. Dia tidak tahu apa yang akan Anda lakukan selanjutnya, dan itulah sebabnya dia terus memikirkan Anda. Wanita tidak tertarik pada kekacauan, mereka tertarik pada kepastian di tengah kekacauan. Ketika ketenangan Anda menjadi sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan, tidak bisa dia labeli, tidak bisa dia manipulasi, itu akan melekat padanya. Anda menjadi energi langka yang ia dambakan ketika segala sesuatu dalam hidupnya terasa bising, dramatis, atau tidak stabil. Anda adalah pria yang tidak gentar, tidak memohon, dan tidak membungkuk. Ketenangan itu menjadi tak terlupakan. Dan mungkin bagian yang paling kuat dari semua ini adalah, Anda tidak melakukan semua ini untuknya. Anda tidak berusaha menjadi menarik. Anda hanya menjadi pria yang telah menguasai dirinya sendiri. Di dunia di mana kebanyakan orang dikuasai oleh emosi, itu saja sudah membuat Anda sangat berbeda.
Nomor 2. Tujuan di atas pengejaran. Anda tidak menjalani hidup hanya untuk memenangkannya kembali atau membuatnya terkesan. Anda memiliki fokus yang kuat. Tujuan hidup Anda memanggil jauh lebih lantang daripada perhatiannya. Dan anehnya, justru itulah yang menjaga perhatiannya tetap tertuju pada Anda. Wanita dapat merasakan ketika energi Anda bergeser, ketika dunia Anda tidak lagi berputar di sekitar mereka. Ada sesuatu dalam diri mereka yang menjadi gelisah. Ini bukan karena Anda bersikap dingin atau menjaga jarak, melainkan karena Anda telah memusatkan kembali hidup Anda pada sesuatu yang lebih mendalam daripada sekadar persetujuannya. Anda telah memilih arah di atas gangguan, dan ketenangan dari kepastian itulah yang menciptakan daya tarik yang tidak dapat dia abaikan. Anda tidak mengirim pesan hanya untuk menjaga komunikasi tetap hidup. Anda tidak memeriksa media sosialnya hanya untuk tetap berada dalam radarnya. Anda tidak bereaksi terhadap keheningannya atau menganalisis setiap interaksi kecil, karena kini waktu Anda tercurah untuk hal-hal yang seharusnya menjadi prioritas utama, evolusi diri Anda, kesehatan fisik, misi hidup, dan pola pikir Anda. Ketika seorang pria mulai melakukan hal ini, ketika dia mulai berinvestasi pada dirinya sendiri, alih-alih pada wanita yang berusaha ia pertahankan, segalanya akan berubah. Dia mungkin tidak mengatakannya, tetapi dia memperhatikan. Dia memperhatikan ketiadaan kebutuhan, ketiadaan pengejaran emosional, dan ketenangan dalam kehadiran Anda. Dan itu membuatnya bingung dengan cara yang terbaik, karena ini bukanlah pria yang sama yang pernah ia kenal. Ini bukan pria yang menempatkannya di atas segalanya. Ini adalah pria yang berjalan menuju sesuatu yang lebih besar. Dan jalur itu, momentum itu, sangatlah magnetis. Dia mungkin akan menguji Anda. Dia mungkin menarik diri hanya untuk melihat apakah Anda akan menyimpang dari jalur Anda lagi. Namun, semakin Anda tetap teguh, semakin dia akan melihat bahwa dia bukan lagi pusat dunia Anda. Dan ironisnya, saat itulah dia mulai menginginkan kembali tempat di dalamnya. Inilah esensi stoikisme, kendalikan apa yang bisa Anda kendalikan, lepaskan apa yang tidak bisa Anda kendalikan, dan jangan pernah menyerahkan kedamaian batin Anda kepada hal-hal di luar kendali Anda. Marcus Aurelius tidak berkata, menangkan dia kembali. Dia berkata, biarlah setiap hal yang akan engkau lakukan, katakan, atau niatkan seperti orang yang sekarat. Dengan kata lain, hiduplah dengan sengaja, karena seorang pria yang tahu kemana ia pergi tidak akan tersesat mencoba meyakinkan orang lain untuk ikut. Dia terlalu fokus membangun kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai, disiplin, dan kedamaiannya. Inilah paradoks yang sering dilewatkan kebanyakan pria, ketika Anda berhenti berusaha membuatnya tertarik dan mulai sangat tertarik pada hidup Anda sendiri, saat itulah Anda menjadi tak terlupakan. Dia bisa merasakan perbedaan antara pria yang mengejarnya dan pria yang mengejar tujuannya. Yang satu terasa putus asa, yang lain terasa kuat. Jadi, teruslah bergerak maju. Bukan dengan kepahitan, bukan untuk membuktikan sesuatu, tetapi karena jalur Anda menuntut kehadiran penuh Anda. Biarkan dia bertanya-tanya mengapa Anda tidak mengejar. Biarkan dia merasakan jarak yang tidak lagi Anda coba tutup. Ini bukan permainan, ini adalah penguasaan diri. Dan itulah yang membuatnya terpikat tanpa Anda bahkan berusaha. Nomor 3. Tidak tersedia secara emosional untuk drama. Dia mungkin mencoba memprovokasi Anda, menguji apakah dia bisa memicu reaksi. Namun, Anda tidak terpancing. Anda tidak berdebat melalui pesan teks. Anda tidak membalas kekacauan dengan lebih banyak kekacauan. Anda tersedia secara emosional, tetapi hanya untuk kedamaian, kejelasan, dan kejujuran. Segala hal lain, Anda melewatinya. Stoikisme bukanlah tentang menjadi mati rasa, ini tentang memilih kemana energi Anda mengalir. Dan ketika dia melihat bahwa dia tidak bisa menggoyahkan keseimbangan Anda, itu akan menarik perhatiannya. Mari kita bahas sejenak, karena disinilah kebanyakan pria sering terpeleset. Sedikit serangan emosional darinya, pesan pasif-agresif, balasan yang tertunda, atau sikap dingin, dan tiba-tiba sang pria menjadi kalut. Dia membaca ulang percakapan,
mengetik dan menghapus balasan, bertanya-tanya apa yang salah. Itu bukan kehadiran yang kuat, itu adalah kepanikan. Namun Anda telah melatih diri untuk merasakan ketidaknyamanan tanpa harus bereaksi terhadapnya. Anda telah memisahkan apa yang Anda rasakan dari apa yang Anda lakukan. Inilah yang diajarkan stoikisme kepada kita, emosi Anda mungkin bergelombang seperti ombak, tetapi tindakan Anda tetap teguh seperti pantai. Inilah yang diperhatikan wanita tetapi jarang mereka ungkapkan dengan lantang, ketika seorang pria menolak untuk memicu api, itu mengganggu pola mereka. Jika dia terbiasa dengan perebutan kekuasaan, naik turunnya emosi seperti roller coaster, dan drama yang berbalas, ketenangan Anda akan membingungkannya pada awalnya. Dia bahkan mungkin mencoba lebih keras untuk memprovokasi reaksi, untuk menguji apakah Anda benar-benar berbeda atau hanya berpura-pura. Tetapi saat dia menyadari bahwa Anda tidak memainkan permainan itu, ketika dia melihat bahwa keheningannya tidak menggoyahkan kepercayaan diri Anda, bahwa perubahan suasana hatinya tidak membuat Anda kehilangan fokus, saat itulah Anda mulai menempati ruang yang berbeda dalam benaknya. Pikirkanlah, Anda tidak menghindari emosi, Anda hanya menolak untuk dikendalikan olehnya. Anda sepenuhnya mampu mencintai, berempati, dan menjalin hubungan, tetapi Anda menawarkannya dengan syarat Anda. Anda hadir ketika ada rasa saling menghormati, bukan manipulasi. Anda berinvestasi di mana ada kematangan emosional, bukan sekadar daya tarik. Anda menjadi tidak tersedia secara emosional untuk drama, bukan untuk kedalaman emosi itu sendiri. Dan itu adalah hal yang langka. Bayangkan ini, dia mengirim pesan samar, sesuatu yang dimaksudkan untuk menimbulkan kebingungan. Mungkin, wow, aku tidak menyangka itu darimu, atau kurasa kamu sudah tidak peduli lagi. Dulu, Anda mungkin panik, menjelaskan diri sendiri, atau meminta maaf berlebihan. Tetapi tidak kali ini Anda hanya mengamati. Anda tidak membela diri di mana tidak ada rasa hormat yang ditawarkan sejak awal. Anda menunggu, bukan karena ego, tetapi karena disiplin. Anda memahami bahwa beberapa percakapan tidak dimaksudkan untuk diperbaiki, tetapi dimaksudkan untuk dilampaui. Saat itulah dia mulai melihat Anda secara berbeda, bukan karena Anda mengejarnya, tetapi karena Anda tidak gentar. Dan itu membuatnya bertanya-tanya, pria macam apa ini? Pertanyaan itu berubah menjadi intrik, dan intrik itulah yang membuatnya terpikat, bahkan jika dia tidak sepenuhnya mengerti mengapa. Jadi, sekarang saya akan bertanya kepada Anda, pernahkah Anda mempertahankan posisi Anda di tengah kekacauan emosional? Pernahkah Anda merasakan kekuatan untuk menjauh dari drama alih-alih mencoba menyelesaikannya? Jika Anda pernah mengalaminya atau sedang mengalaminya sekarang, bagikan cerita Anda di kolom komentar di bawah atau cukup ketik "kedamaian adalah kekuatanku". Karena itulah intinya, ini bukan tentang menghindari wanita, tetapi memilih energi yang Anda izinkan masuk ke dalam hidup Anda. Dan pilihan itu, disitulah kekuatan Anda berada. Nomor 4. Kekuatan yang tidak membutuhkan. Kebutuhan itu tidak menarik, Anda tahu itu, dan dia pun merasakannya. Anda tidak membutuhkannya untuk merasa divalidasi. Anda menikmati kebersamaan dengannya, tetapi kedamaian Anda tidak dipertaruhkan. Kepercayaan diri dan kemandirian itulah yang menciptakan celah emosional yang ingin dia tutup. Pria yang stoik memahami bahwa kasih sayang adalah pilihan, bukan keharusan. Anda tidak dingin, Anda hanya utuh. Dan keutuhan itulah yang melekat dalam benaknya. Itulah yang membuatnya bertanya-tanya, karena dia bisa merasakan bahwa Anda tidak berusaha membuatnya terkesan, tidak mengejar, dan tidak bergantung pada reaksinya untuk merasa baik tentang diri Anda. Hal ini sangat langka di dunia sekarang ini. Kebanyakan orang berusaha tampil menarik, berharap untuk dipilih, disukai, dan diinginkan. Namun, ketika seorang pria menjalani hidup dengan kepastian yang tenang, ketika validasinya datang dari dalam dan bukan dari orang lain, itu menciptakan pergeseran. Dia tidak mencari perhatian, dia tidak menjelaskan terlalu banyak, dia tidak mencoba mengatur bagaimana dia dipersepsikan. Dan ketika seorang wanita bertemu pria seperti itu,
itu membuatnya gelisah dengan cara yang terbaik. Dia mulai bertanya, mengapa dia tidak membutuhkan apapun dariku? Mengapa dia merasa begitu lengkap bahkan tanpa persetujuanku? Pertanyaan-pertanyaan itu membuatnya terpikat secara emosional, bahkan ketika Anda tidak mencoba menariknya. Anda lihat, ada perbedaan besar antara mencintai seseorang dan membutuhkan mereka. Pria yang stoik tahu bahwa cinta yang diberikan secara bebas itu kuat, tetapi cinta yang diberikan karena kebutuhan itu lemah. Anda mungkin sangat peduli padanya, mungkin masih peduli, tetapi Anda telah membangun sesuatu yang lebih kuat daripada keinginan romantis. Anda telah membangun ketenangan batin. Kedamaian Anda tidak untuk dijual. Anda tidak lagi menghubunginya hanya untuk mengisi kekosongan. Anda tidak mengirim pesan larut malam itu berharap dia membalas. Anda tidak duduk-duduk bertanya-tanya apa yang dia lakukan atau dengan siapa dia, karena Anda terlalu sibuk membangun diri sendiri, hidup Anda, dan masa depan Anda. Dan energi itu memancar. Dia bisa merasakannya ketika dia menggulir nama Anda, ketika dia melihat Anda tidak memposting cerita tentang merindukan siapapun, ketika dia menyadari Anda tidak mencoba mendapatkan perhatiannya lagi. Tidak ada tekanan emosional yang datang dari Anda. Dan ironisnya, itulah yang membuatnya merasa tertarik pada Anda lagi. Dia mulai memperhatikan perbedaan antara pria yang menginginkannya dan pria yang tidak membutuhkan apapun darinya. Kemandirian emosional itu kuat dan langka. Jadi, jika Anda hidup dalam kebenaran itu sekarang, jika Anda berjalan di jalan Anda sendiri, tidak pahit, tidak mencoba membuktikan apapun, hanya sepenuhnya teguh pada siapa Anda, ketahuilah ini, energi itu berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun. Itulah yang membuatnya terpikat, bukan kehadiran Anda, bukan usaha Anda, tetapi ketiadaan kebutuhan Anda. Nomor 5. Misteri dalam ketenangan Anda. Anda bukanlah tipe pria yang menceritakan segalanya di awal perkenalan. Anda tidak berlebihan dalam berbagi, dan Anda tidak berusaha membuktikan seberapa dalamnya diri Anda. Namun, misteri itu terpancar dari mata Anda, dari keheningan Anda, dari cara Anda membawa diri. Ketenangan yang menyimpan misteri itu justru menariknya. Dia tidak bisa sepenuhnya memahami Anda, dan itulah yang membuatnya tertarik. Anda tidak memberinya semua jawaban, Anda membiarkannya mengajukan pertanyaan yang lebih baik. Di dunia yang kecanduan kebisingan, kehadiran Anda yang tenang menonjol seperti mercusuar di tengah badai. Anda tidak perlu tampil menonjol, Anda tidak perlu mengejar, Anda hanya ada. Pria yang stoik tahu bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kata-kata yang keras, melainkan pada kepastian yang tenang. Ketenangan yang Anda miliki itu bukan kekosongan, melainkan kendali diri dan pengetahuan diri. Dan itu membuat orang mendekat, bertanya-tanya apa yang ada di balik penampilan yang tenang itu. Anda tidak menyembunyikan apapun, Anda hanya tidak merasa perlu untuk menunjukkan segalanya kepada setiap orang. Itulah keindahan pengendalian diri. Itu membangun rasa ingin tahu. Itu menunjukkan bahwa Anda tidak putus asa untuk dipahami karena Anda sudah memahami diri sendiri. Dia mungkin terbiasa dengan pria yang terburu-buru menceritakan kisah mereka, mencoba memenangkan hatinya dengan drama atau validasi konstan. Namun, Anda bergerak berbeda. Anda lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Anda membiarkan tindakan, nilai-nilai, dan kehadiran Anda yang berbicara. Ketika dia berbagi sesuatu yang rentan, Anda tidak langsung melompat dengan cerita serupa untuk membuktikan bahwa Anda bisa terhubung. Anda hanya duduk dan mendengarkan perkataannya. Anda stabil, penuh perhatian, dan tidak tergoyahkan. Itu langka, itu adalah maskulinitas yang sejati. Dan apa yang terjadi? Dia mulai memikirkan Anda bahkan saat Anda tidak bersamanya. Dia memutar ulang kata-kata Anda, ekspresi Anda, jeda Anda. Dia bertanya-tanya apa yang Anda pikirkan, mengapa Anda tidak mencoba membuatnya terkesan seperti orang lain. Misteri itu menjadi magnetis, bukan karena Anda bermain-main, tetapi karena Anda berakar pada sesuatu yang nyata. Itulah keunggulan seorang stoik. Anda tidak dingin, Anda hanya selektif. Anda tidak berbicara hanya untuk didengar,
Anda berbicara ketika Anda memiliki sesuatu yang layak dikatakan. Anda tidak menahan diri untuk mengendalikan, Anda pendiam karena Anda menghargai energi dan kedamaian. Dan disiplin emosional itu menjadi tantangan yang tenang bagi egonya. Dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa Anda berbeda, bukan karena Anda mengatakannya, tetapi karena dia merasakannya. Pada akhirnya, ini bukan tentang menjadi sulit didapatkan, ini tentang menjadi sulit dilupakan. Seorang pria yang membawa misteri melalui ketenangan, yang tidak perlu dilihat untuk merasa valid, pria itu tidak hanya melewati hidupnya, dia melekat dalam benaknya jauh setelah pesan berhenti, jauh setelah percakapan berakhir, karena keheningan Anda tidak kosong, itu bermakna. Dan itu membuatnya terpikat tanpa Anda bahkan berusaha. Jadi, luangkan waktu sejenak dan benar-benar renungkan hal ini. Pikirkan tentang jenis kehadiran yang Anda bawa dalam setiap hubungan Anda. Apakah Anda memenuhi ruang hanya agar diperhatikan, atau Anda berdiri teguh pada siapa diri Anda, membiarkan ketenangan Anda berbicara banyak? Disitulah letak perbedaannya. Jika ide ini beresonansi dengan Anda, saya ingin mendengar perspektif Anda. Bagikan di kolom komentar di bawah bagaimana Anda melihat kekuatan tenang ini bekerja dalam hidup Anda sendiri, atau cukup ketik air tenang menghanyutkan. Kisah Anda mungkin saja yang dibutuhkan pria lain untuk didengar. Mari kita lanjutkan percakapan ini. Nomor 6. Cara Anda menangani penolakan. Ketika dia menjauh atau berhenti membalas, Anda tidak memohon. Anda tidak mengirim paragraf panjang menjelaskan nilai diri Anda atau mendaftar semua alasan mengapa dia harus mempertimbangkan kembali. Anda hanya melanjutkan dengan tenang, dengan martabat. Dan itulah yang mengguncangnya, karena di dunia di mana kebanyakan pria berebut satu kesempatan lagi, satu balasan lagi, Anda tetap diam. Anda tidak membiarkan jaraknya menarik Anda keluar dari pusat. Anda tetap berakar, teguh. Dan keheningan itu bukanlah akting, itu adalah cerminan dari harga diri Anda. Kebanyakan pria bereaksi dengan panik ketika mereka merasa seseorang menjauh. Mereka menggandakan usaha, lebih banyak menghubungi, mencurahkan segalanya yang mereka pikir akan memenangkannya kembali. Tapi Anda tidak. Anda menanggapi dengan kehadiran, bukan tekanan, dengan pengendalian diri, bukan reaksi. Dan apakah dia mengakuinya atau tidak, kontras itu sangat memukulnya. Pria yang stoik tidak mengejar penyelesaian masalah, dia menjadi penyelesaian itu. Dia tahu bahwa kedamaian sejati tidak ditemukan dalam kata-kata orang lain, melainkan ditemukan di dalam diri. Dan saat dia menyadari Anda tidak akan kembali dengan perpisahan dramatis atau permohonan putus asa, itu mengubah dinamika. Dia mungkin menggulir pesan terakhir Anda berharap ada celah dalam ketenangan Anda, mungkin mengharapkan pesan larut malam atau salah satu pengakuan emosional yang mengatakan, "Aku masih peduli." Tetapi sebaliknya, yang dia temukan hanyalah ruang. Bukan kekosongan, bukan keheningan yang dimaksudkan untuk manipulasi, tetapi ruang yang terasa disengaja, lengkap. Dan itu membuatnya gelisah lebih dari kata-kata apapun. Karena ketika seseorang pergi tanpa perlu terlihat, tanpa perlu divalidasi, itu langka, itu tak terlupakan. Lihat, kebanyakan orang saat ini terjebak dalam lingkaran, bola-balik, panas dan dingin, putus nyambung. Tetapi Anda melangkah keluar dari roda itu. Anda tidak bergabung dengan kekacauan emosional karena pria stoik memilih kedamaiannya di atas harga dirinya. Dia tidak perlu memenangkan argumen atau menulis ulang akhir cerita. Dia hanya menutup bab itu dengan ketenangan, bukan karena dia tidak merasa, tetapi karena dia menolak untuk dikuasai oleh perasaan-perasaan itu. Dan inilah kebenaran yang lebih dalam, ketika seorang wanita tahu dia tidak menghancurkan Anda, itu melekat. Ketika dia melihat bahwa jaraknya tidak membuat Anda memohon, bahwa keheningannya tidak cukup untuk membuat Anda kehilangan diri Anda, itu meninggalkan kesan. Anda tidak berjuang untuk membuktikan nilai Anda tidak hancur. Dan ironisnya, kehadiran yang tak tergoyahkan itulah yang melekat padanya. Itulah yang dia putar ulang diam-diam ketika tidak ada yang melihat. Jadi jika Anda berada di ruang itu sekarang, menghadapi pintu tertutup, koneksi yang memudar, atau hanya duduk dengan beban disalahpahami,
Pahamilah ini, bagaimana Anda membawa diri di saat ini adalah apa yang akan bergema nanti. Bukan permintaan maaf yang tidak pernah Dia berikan, bukan kata-kata yang tidak Anda ucapkan, tetapi ketenangan Anda, keteguhan Anda, keputusan Anda untuk pergi tanpa drama. Itulah yang membuatnya berpikir, itulah yang membuatnya bertanya-tanya, dan itulah yang membuatnya terpikat tanpa Anda mengangkat jari. Jika ini berbicara tentang sesuatu yang pernah Anda alami, tinggalkan pemikiran Anda di kolom komentar. Saya ingin mendengar bagaimana Anda menangani momen jarak Anda. Dan jika Anda siap untuk terus membangun diri menjadi pria yang teguh dan magnetis yang tidak mengejar, yang hanya menjadi, klik video berikutnya yang menunggu di layar Anda. Ini bukan akhir, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih kuat. Nomor 7. Pertumbuhan yang tak terkejar. Dia mungkin melihat kembali kenangan, memikirkan pria yang pernah ia kenal. Namun, kini Anda telah berevolusi. Anda menjadi lebih tajam, lebih kuat, dan lebih teguh. Transformasi yang tenang ini justru membuatnya penasaran, karena pertumbuhan Anda bukan didorong oleh dendam, melainkan oleh pilihan Anda sendiri. Pertumbuhan semacam inilah yang membuatnya menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan diri Anda yang dulu, melainkan juga melewatkan versi terbaik dari diri Anda. Dia mungkin berharap waktu akan mengembalikan segalanya seperti semula. Mungkin ia berpikir Anda akhirnya akan menghubunginya, mengatakan sesuatu yang lembut, membuka kembali pintu yang lama. Namun sebaliknya, yang ia lihat adalah sesuatu yang tidak ia duga. Anda melangkah ke level yang berbeda. Anda tidak bereaksi, Anda tidak menjelaskan, Anda membangun diri dengan tenang, tanpa kebisingan, tanpa perlu membuktikan apapun. Anda menjadi pria yang bahkan ia kini harus memperkenalkan diri kembali kepadanya. Itu membuatnya gelisah dan terus mengamati. Pertumbuhan seperti ini tidak perlu diumumkan. Anda tidak memposting pengingat harian atau memamerkan setiap kemenangan. Anda hanya bergerak secara berbeda. Energi Anda bergeser, prioritas Anda menjadi lebih matang. Dan yang luar biasa adalah dia bisa merasakannya bahkan tanpa berbicara dengan Anda. Itulah kekuatan pertumbuhan sejati, ia berkomunikasi tanpa berbicara, ia menarik tanpa mendorong. Itulah yang membuatnya terpikat, bukan karena Anda berusaha membuatnya terkesan, tetapi karena Anda berhenti membutuhkan kesan darinya sama sekali. Pria yang stoik tidak berevolusi untuk membuktikan nilainya kepada siapapun. Dia berevolusi untuk tetap setia pada dirinya sendiri. Epictetus mengajarkan bahwa kita harus hanya peduli pada apa yang bisa kita kendalikan, pikiran kita, tindakan kita, respons kita. Dan itulah yang Anda lakukan. Alih-alih mengejar, Anda menyalurkan fokus Anda. Anda mulai berinvestasi pada tujuan Anda, pada tubuh Anda, pada kedamaian Anda, pada pikiran Anda. Anda tidak membutuhkan perhatiannya untuk menvalidasi proses itu karena hadiahnya sudah ada pada siapa Anda menjadi. Dia melihat perbedaannya. Dia melihatnya dalam cara Anda tersenyum tanpa membutuhkan validasi, dalam cara Anda tidak langsung merespons setiap pesan, dalam cara Anda tidak lagi masuk ke ruangan berharap dia akan memperhatikan Anda. Anda masuk sudah mengetahui nilai Anda. Energi itu sangat magnetis. Yang membuatnya tertarik pada Anda sekarang bukanlah siapa Anda dulu, melainkan siapa Anda telah menjadi tanpa menjadikannya pusat perjalanan itu. Jadi, biarkan dia mengamati, biarkan dia bertanya-tanya. Anda tidak berutang penjelasan padanya tentang pria yang telah Anda menjadi. Dia memiliki kursi barisan depan untuk versi Anda yang lebih awal dan memilih untuk pergi. Sekarang dia terjebak menonton evolusi yang tidak akan pernah lagi dia dekati. Dan semakin Anda tumbuh, bukan hanya dalam kesuksesan, tetapi dalam ketenangan, kejelasan, dan kedamaian, semakin dia menyadari bahwa ia bukan hanya bagian dari masa lalu Anda, ia hanyalah sebuah bab sebelum cerita yang sebenarnya dimulai. Dan itu, saudaraku, adalah bagaimana Anda membuatnya terpikat tanpa mengangkat jari. Bukan dengan mengejar, bukan dengan membuktikan, tetapi dengan menjadi. Teruslah menjadi diri Anda, biarkan transformasi Anda berbicara sendiri. Nomor 8. Menjadi pusat ketenangan dalam badai.
Emosinya mungkin berfluktuasi, naik turun, penuh kekacauan. Namun, ketika dia memikirkan Anda, ada ketenangan. Anda tidak mencoba memperbaikinya, Anda tidak bereaksi berlebihan, Anda hanya berdiri diam, hadir. Dan energi itu melekat. Pria yang stoik tidak tertarik pada turbulensi emosional, dia menjadi ketenangan dalam badai orang lain. Dan dia akan mengingat perasaan itu jauh setelah kebisingan memudar. Karena inilah yang kebanyakan orang tidak pernah mengerti, di dunia yang terus-menerus menarik kita ke dalam reaksi melalui argumen, permainan, dan pasang surut emosional, sangat sedikit pria yang bisa mempertahankan pusat diri mereka. Tetapi Anda melakukannya. Ketika dia menguji kesabaran Anda tidak kehilangan akal. Ketika dia menarik diri atau menyerang secara emosional, Anda tidak mengejar dengan putus asa atau mencoba menandingi kekacauannya. Anda hanya mengamati, menerima, dan tetap tidak tergerak oleh gelombang emosional. Ketenangan itu, kejelasan yang tidak terganggu itu mengukir dirinya sendiri ke dalam ingatannya tanpa Anda bahkan berusaha. Anda menjadi jangkar emosionalnya tanpa memaksanya, tanpa mencoba membuktikan apapun. Anda tidak mengatakan kepadanya, "Kamu bisa mempercayaiku." Anda hanya menjadi pria yang bisa dipercaya. Dan konsistensi yang tenang itu di tengah badai emosionalnya, itulah yang membedakan Anda. Anda tidak ada di sana untuk menyelamatkannya, Anda tidak ada di sana untuk mengendalikannya, Anda hanya ada di sana, kokoh, sadar, hadir secara emosional. Ketenangan maskulin semacam itu langka, dan hal-hal langka tidak dilupakan. Sementara yang lain mencoba membuatnya terkesan dengan bersikap keras atau terlalu akomodatif, Anda menjaga kedamaian Anda. Sementara yang lain terlibat secara emosional dalam dramanya, Anda memilih kebijaksanaan. Itulah ciri pria stoik, bukan dingin, tetapi kendali, bukan jarak, tetapi disiplin. Anda tidak perlu memenangkan persetujuannya, Anda sudah mendapatkan milik Anda sendiri. Dan kepercayaan diri itu, yang berakar pada penguasaan diri daripada ego, meninggalkan kesan yang masih bergema ketika hal-hal di sekitarnya mulai berputar. Dia mungkin tidak mengirimi Anda pesan setiap hari, dia bahkan mungkin berpura-pura sudah move on, tetapi di saat-saat tenang, ketika kebisingan mereda dan dia merenungkan apa yang sebenarnya terasa aman, apa yang sebenarnya terasa nyata, dia akan mengingat bagaimana energi Anda membuatnya merasa tidak bersemangat, tidak kewalahan, tetapi tenang. Dan percayalah, kontras emosional itu kuat. Itulah yang membuatnya terpikat bahkan ketika Anda tidak lagi mencoba untuk dilihat, karena kedamaian yang pernah dirasakan sulit dilupakan. Dan kehadiran Anda memberinya rasa sesuatu yang bahkan tidak dia tahu dia dambakan, bukan pria yang mengejar emosi, tetapi pria yang memahaminya tanpa dikonsumsi olehnya. Itulah yang membuatnya memikirkan Anda, bukan karena Anda mencoba membuatnya terkesan, tetapi karena Anda tidak perlu. Anda hanyalah mata badai, dan tidak ada yang sebanding dengan itu. Jadi, sebelum kita melanjutkan, saya ingin Anda meluangkan waktu sejenak dan memikirkan ini. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana kehadiran Anda yang tenang memengaruhi seseorang lebih dari gerakan besar apapun? Apakah kemampuan Anda untuk tetap berpusat ketika segala sesuatu di sekitarnya berputar meninggalkan bekas yang tidak bisa dia hilangkan? Jika pesan ini beresonansi dengan Anda, saya ingin mendengar pemikiran Anda. Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah atau cukup ketik, "Saya memilih kedamaian" di atas reaksi. Dan jika Anda mendapatkan nilai dari ini, jangan lupa untuk menyukai video ini. Itu membantu kami menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan pesan semacam ini. Mari kita lanjutkan, karena apa yang akan kita jelajahi selanjutnya mungkin akan mengubah cara Anda melihat diri sendiri dan dia untuk selamanya. Nomor 9. Anda membiarkannya bertanya-tanya. Anda tidak terlalu banyak menjelaskan keheningan Anda. Anda tidak mencoba membenarkan jarak Anda. Anda membiarkannya duduk dengan pertanyaan-pertanyaan, mengapa dia berhenti menghubungi? Apa yang berubah? Apakah aku kehilangannya? Pertanyaan-pertanyaan itu menciptakan ruang untuk refleksi, dan terkadang keheningan Anda menanam benih yang tumbuh lebih kuat daripada kata-kata Anda.
Pria yang stoik tidak bersikap misterius untuk membingungkan, dia jelas di dalam, dan itulah mengapa dia tidak mengejar kejelasan dari orang lain. Dan keindahannya adalah Anda tidak bermain-main, Anda hanya tidak lagi memberikan penjelasan kepada seseorang yang berhenti mendengarkan. Anda tidak melakukan keheningan, Anda menjalani kedamaian. Dan itulah yang membuatnya gelisah lebih dari apapun. Dulu Anda mungkin merespons secara instan, Anda dulu bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Tetapi sekarang tidak ada lagi menghubungi untuk menguraikan sinyal campur aduknya, tidak ada lagi memeriksa untuk memastikan dia masih tertarik. Anda telah menjadi tanda tanya yang tidak dia duga. Sekarang dia terjebak dalam limbo itu. Dia memutar ulang momen-momen, nada tenang Anda, kehadiran Anda yang teguh, cara Anda tidak pernah menekannya tetapi membuatnya merasa dilihat. Dan sekarang setelah Anda pergi, kontrasnya tidak dapat disangkal. Ini bukan hanya tentang Anda tidak mengirim pesan lagi, ini tentang kehadiran emosional yang pernah Anda berikan dengan begitu bebas kini hilang tanpa drama. Itulah yang melekat, itulah yang membuatnya berpikir. Dia tidak tahu apakah harus merindukan Anda atau menghubungi. Harga diri menahannya, ego membuatnya diam. Tetapi pertanyaan itu tumbuh lebih keras setiap hari karena Anda telah menunjukkan padanya sesuatu yang langka, seorang pria yang tidak perlu menjelaskan nilainya, seorang pria yang melepaskan tanpa pertunjukan. Dan ketika Anda berhenti mencoba membuatnya memahami Anda, dia mulai mencoba memahami dirinya sendiri. Itulah keunggulan seorang stoik. Anda tidak menarik diri karena dendam, Anda tidak ada dengan niat buruk. Anda tidak membutuhkannya untuk memvalidasi keputusan Anda. Anda tidak membutuhkannya untuk mengonfirmasi nilai Anda. Anda sudah tahu siapa Anda. Dan di dunia di mana kebanyakan orang berteriak untuk perhatian, kurangnya pengejaran Anda menjadi magnetis. Itu memaksanya untuk duduk dalam keheningan dan merasakan apa yang tidak lagi Anda katakan. Anda tidak marah, Anda tidak pahit, Anda hanya menerima kenyataan. Dan penerimaan yang tenang itu, itulah yang membuatnya bertanya-tanya. Dia pikir Anda akan mengejar, dia pikir Anda akan menjelaskan. Tetapi Anda tidak, Anda menghilang tanpa drama, Anda kembali ke jalan Anda. Dan sementara dia menunggu remah roti, tanda, atau pesan, Anda sudah menutup bab itu dalam pikiran Anda. Dan itulah yang membuatnya terpikat tanpa Anda mengangkat jari. Keheningan Anda menjadi pesan Anda. Jarak Anda menjadi kekuatan Anda. Kedamaian Anda menjadi tak terlupakan. Dan itulah rahasia sebenarnya, saudaraku, yang membuatnya terpikat bukanlah usaha Anda, itu adalah energi Anda. Bukan berapa banyak pesan yang Anda kirim atau seberapa romantis Anda mencoba, itu adalah seberapa teguh Anda tetap ketika segalanya menjadi tidak pasti. Itu adalah kemampuan Anda untuk pergi tanpa membakar jembatan, untuk menjaga kedamaian Anda ketika dia mengharapkan kekacauan, untuk berevolusi tanpa membuat kebisingan. Anda tidak mengejar, Anda tidak menjelaskan, Anda hanya menjadi. Dan pergeseran itu, itulah yang bergema dalam benaknya jauh setelah pesan berhenti. Karena inilah kebenarannya, Anda tidak perlu membuktikan nilai Anda untuk menjadi tak terlupakan. Anda hanya harus mengetahuinya secara mendalam dan menjalaninya. Itulah yang membuatnya bertanya-tanya, membandingkan, dan merasakan sesuatu yang tidak bisa dia sebutkan namanya, seorang pria yang memilih tujuan di atas pengejaran, seorang pria yang menghargai kedamaiannya di atas validasi, seorang pria yang membiarkannya bertanya-tanya, bukan untuk memanipulasinya, tetapi karena dia akhirnya memilih dirinya sendiri. Jadi jika pesan ini berbicara tentang di mana Anda berada dalam perjalanan Anda, saya ingin mendengar dari Anda. Tinggalkan komentar di bawah dan beritahu saya bagian mana dari ini yang paling memukul Anda atau cukup ketik, saya memilih kedamaian, jika Anda juga berjalan di jalan ini. Jika Anda menemukan nilai dalam hal ini, berikan suka. Itu membantu lebih banyak pria menemukan kekuatan dalam ketenangan. Dan jika Anda siap untuk terus menjadi pria yang teguh dan bernilai tinggi yang tidak mengejar, yang hanya menjadi video berikutnya di layar menanti Anda, teruslah berevolusi, teruslah bangkit, dan ingat, Anda tidak perlu mencoba untuk diingat,
Anda hanya perlu berhenti melupakan siapa Anda. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.